Tiga babi cilik berkemah. Alkisah, pada bagian paling menyenangkan di hutan, ibu babi dan 3 ekor anaknya hidup berbahagia. Satu hari, si bungsu Gurki, si anak tengah Torki, dan si sulung Porky berkata pada ibu mereka bahwa mereka ingin berkemah. Bu, semua teman kami pergi liburan musim panas. Tidak ada yang bisa diajak bermain. Jika ibu mengizinkan, kami ingin berkemah di pinggir sungai. Ibu babi tidak tega melarang anak-anaknya untuk berkemah. Ide bagus anak-anakku. Tentu kalian boleh berkemah. Tapi pastikan tempatnya tepat untuk berkemah dan tenda kalian harus kuat ya. Esok harinya, anak-anak babi pergi berkemah. Setelah beberapa saat berjalan menyusuri hutan, seekor serigala dengan gigi yang tajam dan mata garang mengikuti mereka. Porsi makan besar yang bahkan bisa membuatku makan terus sampai besok pagi. Namun babi-babi cilik tidak memperhatikan kalau serigala membuntuti mereka. Gurki, Torki, dan Porky akhirnya tiba di tepi danau dan menemukan tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Pertama, si bungsu Gurki memilih mendirikan tenda dekat pohon. Ia segera mengumpulkan dedaunan lebar untuk membuat tenda kecilnya. Dan sebelum kau sempat mengucap simsalabim, tendanya sudah jadi. Si sulung Porky menghampiri adik bungsunya dan memeriksa tenda itu. Tendamu bagus, Gurki. Tapi apakah tenda ini cukup kuat? Ya, tentu saja tenda ini kuat, Kak. Si anak tengah Torki memutuskan membuat tenda dari alang-alang. Untuk itu, ia mengumpulkan alang-alang di tanah dan dengan cepat merangkainya. Hingga sudah selesai lebih cepat dari kau mengucap simsalabim. Namun, si sulung Porky datang menghampiri si tengah. Dan begitu melihat tenda alang-alang itu, ia memperingatkan adiknya. Dik, tendamu bagus. Tapi dapatkah alang-alang melindungimu dari bahaya? Lihat, aku memilih alang-alang terpanjang. Tenda aku takkan bisa dirusak. Karena 2 babi cilik menyelesaikan tenda mereka dengan cepat, mereka bisa bermain. Mungkin ini alasan mereka cepat-cepat mendirikan tenda ya. Serigala berwajah seram menjaga jarak dan diam-diam memperhatikan mereka. Saat adik-adiknya bermain, Porky mulai mendirikan tenda dari cabang pohon yang tebal. Ia bekerja hingga petang hari. Dan ketika selesai, ia memiliki tenda yang kuat dan aman sehingga dapat melindunginya dari bahaya. Torki dan Gurki kagum melihat tenda kakak sulung mereka. Tendamu bagus sekali, Kak. Tapi waktumu habis untuk bekerja dan tidak bermain bersama kami. Begitu malam tiba dan matahari tenggelam, 3 babi cilik pergi ke pesta wortel di hutan. Tentu saja, serigala licik membuntuti mereka. 3 babi cilik melihat banyak kelinci di pesta itu. Tentu saja, karena itu adalah pesta wortel. Pestanya menyenangkan. Aku ingin mencicipi semua wortel. Babi-babi cilik bergabung bersama para kelinci dan bersukaria selama berjam-jam. Bersenang-senanglah, babi-babi. Besok aku yang akan bersenang-senang menikmati daging kalian. Begitu pesta usai, 3 babi cilik merasa sangat lelah dan mereka kembali ke perkemahan kecil mereka. Dan serigala besar jahat menunggu mereka sepanjang malam. Bangun di hari kedua dalam tenda, Gurki mendengar suara dari luar tenda. Keluar kamu babi cilik, atau dalam sekali tiup akan kuhancurkan tendamu. Tendaku sangat kuat, kau tak bisa berbuat apa-apa. Baik kalau begitu. 1, 2,
Serigala menarik nafas yang sangat panjang. Ia meniup seluruh dedaunan pada tenda babi cilik yang seketika hancur berkeping-keping. Gurki nyaris tak dapat menyelamatkan diri dan segera berlari menuju tenda kakaknya, Torki. Tak lama kemudian, serigala tiba di depan tenda alang-alang yang dibuat si anak tengah. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Keluar babi-babi cilik atau kuhancurkan tenda kalian. Tenda aku tak akan roboh. Baiklah. 1, 2, 3. Sekali lagi, serigala menarik nafas panjang. Lalu tiupannya menerbangkan seluruh alang-alang dan tenda pun hancur berkeping-keping. Gorky dan Torki hampir tertangkap. Mereka segera berlari menuju tenda kakak sulung mereka, Porky. Kakak, tolong kami. Serigala menghancurkan tenda kami. Dan sekarang dia menuju kemari. Kita harus bertindak secepatnya. Ikuti aku. Porky, Torki, dan Gurki bekerja sama menggali lubang yang dalam di depan tenda. Mereka naik menggunakan sebuah tangga. Lalu menutup lubang itu dengan kain mirip rumput dan memasuki tenda yang dibuat Porky dari cabang-cabang yang kokoh. Mereka selesai di saat yang tepat, karena tak lama kemudian serigala lapar itu tiba. Keluar babi-babi cilik, atau dengan sekali tiupan hebat aku akan menghancurkan tendamu. Tak perlu membuang waktu, serigala jahat. Kau tak akan bisa merusakkan tenda ini. Lihat saja. 1, 2, 3. Serigala meniup dengan segenap tenaga, namun tenda itu tak bergeming. Serigala mendekat 1 langkah dan meniup lagi. Tidak berhasil, tenda itu bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Serigala maju 1 langkah lagi. Dan kali ini, Tidak! ia jatuh pada lubang yang digali anak-anak babi. Melihat serigala terjatuh, babi-babi cilik keluar tenda lalu melintas melalui bagian pinggir lubang di depan mereka. Lalu babi bersaudara ini segera pulang menemui ibu mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu benar. Kami semestinya lebih berhati-hati ketika berkemah. Pertama-tama, kita harus memeriksa sekitar sebelum mendirikan tenda. Dan apapun yang terjadi, kita harus membuat tenda yang kokoh. Ya. Ibu babi memeluk anak-anaknya yang tiba di rumah. Dan sepanjang liburan musim panas, mereka bermain bersama dan bersenang-senang. Alkisah, seekor serigala tampak berkeliaran. Ia merasa lapar tiap waktu. Ia makan banyak, tapi tidak mampu memuaskan perutnya. Aku lapar lagi. Jadilah, siang malam, ia berkeliaran mencari mangsa. Suatu hari, si serigala lapar melihat sebuah pondok mungil. Ia menyelinap diam-diam dan berhati-hati. Ketika sudah dekat, ia mengintip dari balik pohon dan melihat ibu kambing beserta 7 anaknya yang tinggal di sana. Oh, porsi makan yang cukup untuk seminggu penuh. Serigala licik itu menunggu sambil memata-matai pondok itu sampai pagi. Pagi harinya, ibu kambing mencium 7 anak-anaknya lalu meninggalkan pondok. Anak-anak, ibu pergi ke pasar ya untuk membeli makanan. Hati-hati, jangan buka pintu untuk siapapun. Baik, Ibu. Ibu kambing pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar. Saat itu, serigala yang diam-diam mengawasi pondok
Melihat ada kesempatan, lalu melompat keluar. Tapi ia memerlukan ide jenius agar dapat mengelabui 7 anak kambing. Siasat terbaik untuk menangkap kambing-kambing itu adalah penyamaran. Pertama-tama, si serigala mengenakan baju usang. Ia menarik telinganya ke bawah. Membuat 2 tanduk kambing dari ranting dan menempatkannya di kepala. Lalu, saat melumuri kaki dengan tepung, dicurinya kue pie apple yang masih hangat dari rumah seseorang yang tak dikenalnya. Dan tinggal mengubah suaraku seperti ini. Aku seperti nenek baik hati. Serigala berjalan perlahan ke depan pondok, lalu mengetuk pintunya. Anak-anak kambing segera menghampiri pintu begitu mendengar ketukan. Satu di antara mereka dengan semangat akan membuka pintu. Namun kambing lainnya memperingatkan. Tunggu, kau tak boleh membuka pintu begitu saja. Tanyakan dulu, siapa itu? Siapa itu? Anak-anak, ini aku nenek kalian. Nenek datang untuk mengajak kalian ke taman. Rumah nenek kami jauh. Kau tak mungkin beliau. Oh, perjalananku jauh. Ayo anak-anak, buka pintunya dan kita pergi ke taman. Saat mengucapkan itu, anak-anak kambing mengintip ke bawah pintu untuk melihat kaki serigala. Lihat, kakinya mirip kaki kita. Iya, tapi kukunya panjang, seperti kuku serigala. Begitu anak kambing tak membukakan pintu, serigala mendekatkan pie apple yang dibawanya agar tercium baunya. Lihat, kubawakan pie apple kesukaan kalian, cucu-cucuku. Serigala tak bisa membuat pie apple. Anak kambing mencium harumnya pie apple, bersemangat, dan membuka pintu. Tidak ada yang mengira ia adalah serigala yang menyamar. Ayo nek, kita main ke taman. Kita makan pie apple setelah pulang. Anak-anak kambing dan serigala meninggalkan pondok. Aku lapar sekali. Hampir tak bisa menahan diri. Kala anak kambing melangkah dengan gembira, gaun serigala tersangkut batang pohon. Gaun itu perlahan terlepas, sehingga anak-anak kambing tercengang melihat bulu serigala yang seram. Itu serigala. Lari. Lari. Begitu serigala sadar telah ketahuan, telinganya terangkat, gigi tajamnya terlihat, dan ia melompat ke arah anak-anak kambing. Ia menemukan dan menangkap mereka satu persatu. Hanya satu yang lolos, dan ia melarikan diri. Serigala menculik 6 ekor anak kambing dan membawa mereka ke sarang gelapnya. Anak kambing yang selamat berlari secepatnya sampai kehabisan nafas untuk memberitahu ibunya. Sementara itu, ibu kambing sudah pulang dari pasar, membawa keranjang penuh buah dan sayuran. Pintu rumahnya terbuka lebar. Ia segera masuk, namun anak-anaknya tidak ada. Anak-anakku, di mana kalian? Kambing-kambing kecilku. Ibu kambing sangat khawatir dan segera berlari keluar rumah untuk mencari mereka. Saat itulah tampak jejak kaki besar di tanah. Ya ampun, jejak ini adalah jejak kaki serigala. Ia mengikuti jejak itu sesaat. Namun tanahnya berubah dan jejaknya menghilang. Aku harus bagaimana ini? Serigala menculik anak-anakku. Kala ibu kambing menangis, anak kambing yang lolos berlari ke arahnya. Bu, ibu. Anakku,
Di mana saudara-saudaramu? Apa yang terjadi? Katakan segera. Seekor serigala lapar menyamar sebagai nenek dan menculik kami, Bu. Hanya aku yang lolos. Tapi aku tahu mereka ada di mana. Ibu kambing dan anaknya tiba di sarang serigala. Begitu sampai, mereka mendengar suara anak-anak kambing. Ini sarang si serigala. Kita harus berhati-hati, Nak. Ibu kambing dan anaknya memperoleh ide cemerlang untuk menyelamatkan anak lainnya. Mereka berdiri di depan sarang serigala dan membuat bayangan berbentuk beruang besar dengan tangan mereka. Di dalam, serigala bersiap memangsa anak-anak kambing. Namun ia melihat bayangan serigala besar. Oh, apa itu? Beruang atau... Aku beruang raksasa yang sedang lapar. Pasti ada serigala di sekitar sini yang bisa kusantap. Hahaha. Oh, tidak! Serigala takut beruang akan memangsanya. Sehingga ia segera berlari meninggalkan sarang. Tidak! Tolong aku! Beruang! Beruang! Beruang akan memakanku! Beruang! Tolong! Melihat serigala kabur, anak-anak kambing keluar dengan riang dan memeluk erat ibu mereka. Mulai saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai jauh dari serigala pada pondok mereka di dalam hutan. Di dalam hutan tinggallah seorang gadis kecil dan ibunya. Kapanpun gadis kecil pergi keluar rumah, dia memakai tudung merah yang dirajut oleh neneknya. Itulah sebabnya setiap orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Jelang tahun baruan, saat ibunya bersiap-siap di dapur untuk malam harinya, gadis kecil bertudung merah mendekatinya. Ibu, aku senang banget tahun baru. Akankah nenek akan bergabung dengan kita nanti malam? Nenek sedang sakit, sayang. Tak perlu berharap nanti malam nenek bisa datang. Ibu sedang membuat beberapa kue tahun baru. Bolehkah aku membawa kuenya kepada nenek? Tidak, sayangku. Terlalu dingin di luar. Kamu di rumah saja. Ibu akan pergi dan segera pulang. Ibu akan menyeduh jamu untuk nenek. Dengan begitu, nenek akan segera pulih. Kumohon, Bu. Boleh ya? Ibu banyak pekerjaan di sini. Aku akan pergi dan kembali sebelum ibu menyadarinya. Oke, tapi pakai baju hangat ya. Gadis kecil bertudung merah memakai sepatu boot dan jubah merahnya. Dia mengambil keranjang yang ibunya siapkan dan pergi meninggalkan rumah. Jangan keluar dari jalan setapak. Dan tolong pulang sebelum gelap malam. Baiklah, Bu. Pasti sangat dingin sekali di luar sana. Seluruh hutan tertutupi oleh salju. Gadis bertudung merah berjalan di dalam hutan dengan gembira. Jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemburu muda. Dia mengejar serigala yang akan memasuki rumah penduduk desa dan mencuri makanan mereka. Aku tidak membayangkan akan melewatkan pesta tahun baru sendirian. Tapi hari ini, aku akan menangkapmu serigala jelek. Dengan begitu, semua orang akan memasuki tahun baru dengan sangat bahagia. Setelah membuat semua penduduk desa ketakutan, serigala keluar hutan untuk mencari mangsanya. Saya benci musim salju. Saya tidak bisa mendapatkan makanan apapun. Sementara itu, gadis kecil bertudung merah dalam perjalanannya. Dia memperhatikan ada rusa kecil di dalam hutan. Rusa yang malang menggigil kedinginan. Rusa kecil yang malang, betapa dinginnya kamu itu. Gadis kecil bertudung merah ingin mendekati rusa dan menolongnya. Tapi begitu rusa melihatnya, ia lari. Hei, berhenti! Jangan lari! Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membantu. Gadis kecil bertudung merah mengikuti rusa ke dalam hutan. Meskipun rusanya sangat kurus, tapi begitu kencang berlari, seketika menghilang. Tudung merah kecil terus mengejar rusa selama beberapa waktu, tetapi kemudian berpikir mustahil untuk menemukannya.
Dia mencari-cari dan menyadari sekarang ia telah jauh dari hutan. Dia berada di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Salju yang tebal membuat ia mustahil mengetahui di mana ia berada. Dia berpikir jika dia mengikuti jejak kakinya, dia bisa menemukan jalannya. Dia mengikuti jalur, tetapi pada waktunya salju menutupi jejaknya. Tepat pada saat itu, gadis kecil bertudung merah merasa tidak berdaya dan mulai menangis. Apa yang akan kulakukan sekarang? Halo? Tolong! Tolong! Ada yang bisa dengar aku? Halo? Seseorang mendengarkan suaranya dengan jelas, tapi bukan siapapun kecuali si serigala jahat. Halo? Adakah seseorang di sana? Si serigala pergi menuju suara yang didengarnya dan segera melihat gadis kecil bertudung merah. Tanpa menakut-nakuti dia, serigala mendekati dia. Melihat serigala di depan matanya, dia sangat ketakutan dan mulai berteriak. Tolong! Ada serigala! Seseorang tolong! Psst, jangan teriak, jangan teriak. Saya tidak akan menyakitimu. Saya mendengar panggilanmu dan saya datang menolong. Gadis kecil bertudung merah merasa serigala tidak mencelakainya, jadi dia berhenti berteriak. Sekarang katakan, gadis seperti apa yang berada di hutan sendirian? Aku sedang membawa kue untuk menjenguk nenek yang sedang sakit, tapi aku tersesat. Oh, tidak ada manusia yang pernah tinggal di sini. Dan di manakah nenekmu itu tinggal? Gadis kecil bertudung merah tidak ingin memberitahu di mana neneknya tinggal, karena dia masih meragukan si serigala. Aku tidak bisa menemukan rumah nenek dari sini. Jika kamu bisa mengantarkan ke jalan setapak hutan, aku bisa menemukan arahnya. Baiklah, kalau begitu, ayo ikuti saya. Pada akhirnya, serigala itu berjalan dan gadis kecil bertudung merah mengikutinya menuju hutan. Tapi serigala jahat punya rencana besar yang menunggunya. Begitu tiba di jalan setapak, gadis kecil ini akan menunjukkan kepadaku di mana neneknya tinggal. Dengan begitu, saya bisa memakannya pertama kali. Lalu saya bisa lanjut memakan neneknya. Sekarang itulah yang saya sebut pesta tahun baru. Setelah berjalan singkat, si serigala dan gadis kecil bertudung merah menemukan jalan setapaknya. Ya, kita sudah sampai. Sekarang, apakah kamu ingat rumah nenekmu? Apa yang diinginkan gadis kecil bertudung merah adalah pergi menjauh dari serigala seketika itu juga dan mempercepat jalannya ke rumah neneknya. Terima kasih, saya bisa dari sini. Bagaimanapun, tidak terlalu jauh. Itu adalah rumah merah di ujung hutan ini. Seketika itu, gadis kecil bertudung merah mengetahui bahwa ia telah berbuat salah. Tapi kini sudah terlambat. Sungguh? Si serigala membuka mulutnya lebar-lebar ke gadis bertudung merah. Tetapi tepat pada saat itu, mendengar suara senapan, serigala berlari panik. Gadis kecil bertudung merah merasa lega dan dengan cepat bergegas ke rumah neneknya. Sementara sang pemburu masih mengejar serigala. Dia melihat samar-samar jejak kaki di salju. Aku tahu kau di sini. Aku akan menemukanmu. Setelah perjalanan yang penuh petualangan, akhirnya dia berhasil sampai ke rumah neneknya. Dia mengetuk pintu. Dia mendengar suara nenek dari dalam. Pintunya tidak dikunci, gadisku tersayang. Kamu bisa masuk. Mendengar suara neneknya, gadis kecil bertudung merah sedikit terkejut. Suaranya tidak terdengar seperti suara nenek. Begitu suaranya pasti sebab nenek sedang sakit. Gadis kecil bertudung merah membuka pintu dan masuk. Semua tirai ditutup.
Dalam kamar yang gelap, nenek di atas ranjang dengan selimut yang menutupi dada terbaring di sana. Terima kasih banyak telah datang, sayangku. Apa yang kamu bawa untukku? Ibu membuat kue yang luar biasa. Ibu berkata padaku, nenek tidak dapat bersama pada pesta tahun baru. Jadi saya berpikir dapat menjenguk nenek. Kamu telah berbuat baik, sayang. Sini mendekat agar nenek bisa melihatmu dengan jelas. Gadis kecil bertudung merah mendekati tempat tidur nenek. Tetapi dia punya perasaan buruk soal ini. Mendekatlah, sayangku. Lebih dekat lagi. Gadis kecil bertudung merah sekarang selangkah lebih dekat dengan ranjang nenek. Neneknya tampak sangat berbeda baginya. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa telingamu begitu besar? Agar dapat mendengarmu lebih jelas. Dan kenapa juga matamu sangat besar? Agar bisa melihatmu lebih jelas. Bagaimana dengan tanganmu? Mengapa sangat besar? Agar bisa memelukmu lebih baik. Gigi? Kenapa juga gigimu sangat tajam? Agar bisa memakanmu dengan lebih baik. Tiba-tiba, serigala melompat dari ranjang dan menyergap gadis kecil bertudung merah. Tolong! Kembali ke sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Gadis kecil bertudung merah keluar rumah dan mulai berlari menjauh. Tetapi serigala dengan cepat mengejarnya. Seketika dia akan menyergap dan menangkapnya, serigala merasakan kakinya terjebak. Dan tiba-tiba dia tergantung di atas pohon. Ketika gadis kecil bertudung merah berhenti dan melihat serigala terperangkap, dengan cepat menghampirinya. Katakan padaku, hei serigala jahat, di mana nenekku dan apa yang telah kamu perbuat padanya? Katakan! Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Gadis kecil bertudung merah merasakan ada suara yang menghampirinya dan melihat pemburu mendatangi serigala. Nenekmu baik-baik saja, gadis kecil. Dia beristirahat di gubukku. Saat mendengar nenekmu sedang sakit, aku perlu untuk melindunginya. Aku membawanya ke gubukku. Untungnya, kami dapat menangkapnya sebelum dia melukai dirimu. Serigala jahat! Pertama dia gagal dan memasuki rumah nenekku. Lalu dia mengenakan bajunya dan mencoba menipuku. Tapi aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang ini. Ayo, kita pergi ke nenekmu. Dan baginya, dia bisa bergelantungan di sini hingga pesta tahun baru. Dan aku akan mengurusnya besok. Jadi, sang pemburu dan gadis bertudung merah menuju gubuk sang pemburu. Si serigala berteriak memanggil mereka. Hei, berhenti! Jangan tinggalkan saya di sini sendirian. Saat itu hampir malam, gadis kecil bertudung merah, nenek, dan pemburu tiba di rumah tudung merah. Ibunya telah menunggunya di depan rumah. Ketika dia melihat anaknya, dia sangat gembira. Sayangku anakku, dari mana saja engkau? Ibu, ternyata engkau. Tolong katakan apa yang terjadi. Aku akan menceritakan semuanya, Ibu. Tapi pertama saya meminta maaf. Saya tidak mendengarkan ibu dan saya keluar dari jalan setapak di hutan. Dan ibu tidak akan percaya apa yang telah terjadi. Saya tidak akan mendurhakai ibu lagi. Gadis kecil bertudung merah, ibunya, nenek dan sang pemburu menghabiskan waktu bersama malam itu untuk makan, menari hingga memasuki tahun baru. Sedangkan bagi serigala, ini adalah malam tahun baru terburuk yang pernah ia alami.